Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqi mustafahu ahmada wa lahu intaqa min halqihi wa majjada wa lam yu'azzim misla taha ahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus para ustadz, para kiai, para habaib, terutama sahibul majlis yaitu Habibana Ali bin Abdurrahman As-Saqqaf, dan juga ayah beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar As-Saqqaf, dan juga kiai kita yang tidak asing lagi yaitu Kiai Muhammad bin Hasim wa akhihi Kiai Ahmad bin Hasim, dan juga para ustadz, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga semua yang malam ini hadir di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita. Amin. Dalam selalu sehat, dalam selalu taat kepada Allah, tidak keluar dari majlis ini kecuali kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah sudah mengabulkan hajat-hajat kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena orang yang selalu bersyukur hanya sedikit para hadirin. Sampai bumi mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menelan Bani Adam. Bukan hanya bumi, bahkan langit pun akan menghancurkan Bani Adam. Laut pun akan menelan kita para hadirin. Dan gunung-gunung pun minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan Bani Adam. Karena Bani Adam ini ada yang berzikir, ada yang bersyukur, dan ada yang tidak pernah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dengan makhluk-makhluk lain, semuanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban Allah Rabbul Alamin? Da'uni wa khalqi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan aku dengan makhlukku. Fa in tabu fa ana habibahu, fa in lam tabu fa ana tabibahum. Kalau dia bertobat kepadaku, maka aku sebagai kekasihnya. Kalau dia tidak bertobat kepada aku sebagai dokternya yang akan mengobati. Bahkan Allah pun berkata, kalau engkau menciptakannya, maka engkau akan kasih sayang kepada mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat-sangat sayang kepada kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang paling yang agung. Dan juga kita dijadikan umat sayyidul anbiya wal mursalin.
Tidak ada umat yang dimanja oleh Allah kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Beliau yang berkata, ummati ummatun marhumah, umatku umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu membuat gembira hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyak berzikir, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, dengan kita hadir di majelis seperti ini. Inilah majelis yang bikin gembira hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirnya kita di sini, berkumpul di sini, kita berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berduduk-duduk suatu kaum yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan bagi kita. Yang lebih agung lagi, wa dzakarallahu fi man indah, Allah yang maha agung, yang maha tinggi menyebut-nyebut kita. Alangkah untungnya kita yang mau hadir di majelis seperti ini. Semoga dengan acara seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang kita di hari di awal asyrah ayyam min Dzul Hijjah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil ayyam a'zam indallah wala ahad fihi al-amal min asyri dzil hijjah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 10 dari Dzul Hijjah. Dan tidak ada amal yang lebih agung dari amal di 10 Dzul Hijjah. Jadi kita dikumpulkan di waktu yang sangat-sangat agung. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al-a'mal fiha bi-700. Amal di 10 Dzulhijjah ini, amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 lipat. Kita hadir majelis seperti hadir 700 majelis. Padahal sekarang Anda beramal 1000 sumpama, kayak 700.000. Lah kalau kita amal 10.000, berapa? Seperti 7 juta. Ya, ini amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 awal Dzulhijjah.
Bahkan ada hadis lagi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal asyrah min Dzulhijjah ini kita disuruh perbanyak tahlil. Tahlil yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan wa yukabbir, kata Rasulullah SAW. Orang yang membaca tahlil di 10 hari Dzulhijjah ini, kata Rasulullah, busyir. Maka sahabat bertanya, busyir apa ya Rasulullah? Fil jannah? Gal fil jannah. Orang yang selalu membaca la ilaha illallah. Dan juga orang yang bertakbir, kata Rasulullah, busyir. Sahabat pun bertanya, busyir fil jannah ya Rasulullah? Gal na'am, busyir fil jannah. Gambar diberi orang yang selalu berzikir la ilaha illallah dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kabar gembira, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 10 ini, sekarang 10 ini tinggal berapa hari lagi nih? Mungkin 2 hari lagi. Perbanyaklah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita lagi berjalan mengucapkan la ilaha illallah. Kita lagi nyupir seumpama baca la ilaha illallah. Kita lagi di pasar perbanyak membaca la ilaha illallah dan perbanyak membaca takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tergolong orang-orang yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi bisyarah dari baginda Nabi Muhammad, busyir, berilah kabar gembira orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertakbir di bulan awal min Dzulhijjah, asra ayyam dari Dzulhijjah. Kapan lagi kita akan berzikir kepada Allah? Kita mengucapkan la ilaha illallah sekali seperti 700 kali. Emang kita kalau bisnis saja ingin mendapatkan hasil yang banyak. Lah ini bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita fi yaumil qiyamah akan gembira dengan hadirnya kita di majelis ini. Karena hadir di majelis ini seperti kita hadir 700 kali. Alangkah untungnya. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, maudhi'ul maulid, tempat yang dibacakan maulidin Nabi Muhammad, maka tempat itu dikelilingi oleh malaikat bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi setahun para abid. Setahun dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Kalau tempat dikelilingi oleh para malaikat Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat dan orang yang tinggal akan tenang. Itu tempat. Apalagi hati kita, tempat saja akan mendapatkan keagungan dari Allah. Lebih-lebih hati kita. Hati kita pasti akan lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena majelis seperti inilah majelis yang bikin gembira hati baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tahu majelis ini. Karena setiap kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad disampaikan kepada Rasulullah. Apalagi kita bersalawat berapa orang yang hadir di tempat ini, maka Rasulullah sangat bangga. Sangat bangga. Karena orang yang berjamaah pasti pahalanya lebih banyak. Kita mungkin bisa bersalawat sendiri, mungkin kita bisa baca maulid sendiri, tapi lain dengan kita berkumpul bersama-sama. Seperti kita sholat sendirian. Kalau sholat sendirian belum tentu makbul, karena Allah melihat khusyuk kita, bagaimana kita sholat, bagaimana kita tuma'aninahnya, bagaimana kita hudur hati kita. Tapi kalau jamaah, karena jamaah Allah akan mengabulkan.
Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Biar kita ditambah nikmat-nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di asyrah ini kita perbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qala la ilaha illallah hasni wa man dakhala hasni amina min adzabi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu masuk bentengnya Allah. Kalau masuk bentengnya Allah, maka orang itu lepas dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada amud, yaitu ada tiang. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka amud itu, tiang itu goncang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada amud, uskun, berdiamlah. Maka kata amud, aku tidak mau berdiam kecuali orang yang membaca la ilaha illallah supaya diampuni dosa-dosanya. Kalimat yang paling agung, yang paling tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau kita timbang kalimat la ilaha illallah dengan amal sedunia dan seisinya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya di bulan-bulan sekarang tinggal berapa hari lagi, kita perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aksiru min qouli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik kata-kata, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dan nabi-nabi sebelumku, yaitu tidak ada kata-kata yang lebih agung dari kata-kata la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu masuk ke catatan buku kita. Kalau ada buku kita catatan yang tidak baik, la ilaha illallah menghapusnya. Sampai bertemu dengan amal yang baik, maka berhenti di situ. Jadi menghapus dosa-dosa kita yang sudah dicatat, dihapus dengan kalimat la ilaha illallah. Apalagi ada hadis yang mengatakan, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan la ilaha illallah, maka diampuni dosa minal kabair, 4,000 minal kabair. Bayangkan para hadirin, kita mengucapkan sangat mudah, tapi keuntungannya kita bisa diampuni 4.000 dosa besar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di akhir-akhir asyarah ini, asyaratul hijjah, perbanyak kalimat la ilaha illallah dan perbanyak mengucapkan takbir. Di mana kita berada, di mana kita duduk, kita ucapkan la ilaha illallah dan kita ucapkan takbir. Kalau kita di kantor pun kita ucapkan la ilaha